Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi landasan pendidikan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Sebelumnya perkenalkan nama kami, Ruth Sitompul, Laura Lopita, Grace, Irma, Alia, Depani. Pertemuan yang kedua akan dijelaskan oleh teman kami Ruth. Saya Ruth Sitompul, saya akan menjelaskan pertemuan kedua tentang kemungkinan dan keharusan pendidik. Mungkinkah manusia dididik? 1. Dasar biologis. Anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan. 2. Dasar psikososial. Manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia. Dan dalam kehidupan bersama ini, ada proses saling mempengaruhi. Haruskah manusia dididik? 1. Dasar biologis. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara konstruktif. 2. Dasar psikososial antropologis. Untuk menghadapi kehidupan yang di lingkup tentang, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal mengembangkan. 3. Kesimpulan, manusia harus dididik. Kesimpulan 1. Pendidik dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, dan antaranya pembawaan. 2. Selain pembawaan, ada faktor lain, yaitu keinginan diri individu yang bisa untuk mengalami perubahan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Natasha Brukaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3, konsep-konsep dasar pendidikan. A. Istilah-istilah yang artinya atau berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama adalah istilah dalam bahasa Yunani. Pais bisa disebut dengan anak, agogos bisa disebut dengan pembimbing, padiego bisa disebut dengan pendidikan. Dan yang kedua adalah istilah dalam bahasa Belanda, yaitu adalah opvoeding, yang bisa kita sebut dengan membesarkan anak dengan makanan atau membantu perkembangan anak. 2. Definisi-definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Contohnya seperti 5W tambah 1H. Why? Mengapa pendidikan dibutuhkan oleh manusia? Kedua, what? Pendidikan itu apa? Yang ketiga, who? Siapa pendidik dan peserta didik itu? 4. When? Kapan pendidikan itu berlangsung? Yang kelima, where? Di mana berlangsungnya pendidikan? Yang keenam, how? Bagaimana berlangsungnya pendidikan itu? Kesimpulan dari pertemuan 3 adalah pendidikan adalah tuntunan pimpinan yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua adalah tuntunan pimpinan dan bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan tertentu. Nama saya Ibu Raja. Saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Pandangan-pandangan ilmiah tentang manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. 1. Pandangan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses-proses mental manusia. 2. Pandangan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika. 3. Pandangan antropologi budaya. Antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan. 4. Pandangan ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, wewenang, dan upaya manusia untuk mendapatkannya. 5. Pandangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia. 6. Pandangan filsafat antropologi. Filsafat antropologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat manusia. Kesimpulan, pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia cenderung berfokus pada aspek biologis dan psikologis, sementara pandangan filosofis melibatkan pertimbangan etika dan makna hidup.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5 yang berjudul Upaya-upaya pengembangan peserta didik. A. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu adalah memiliki berbagai potensi, unik dan mandiri. 2. Tujuan pengembangan adalah agar menjadi insan-insan yang mandiri. 3. Pendekatan adalah individuasi. B. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah terikat oleh norma-norma sosial. 2. Tujuan pengembangan adalah social attitude. 3. Pendekatan dalam pengembangan adalah sosialisasi. C. Pengembangan manusia sebagai makhluk etis. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk etis adalah memiliki hati nurani. 2. Tujuan pengembangan adalah agar terwujud manusia yang memiliki hati nurani. 3. Pendekatan dalam pengembangan adalah mendidik moral atau budi pekerti. D. Pengembangan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah memiliki potensi untuk menghasilkan kebudayaan. 2. Tujuan pengembangan adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional. 3. Pendekatan dalam pengembangan adalah proses enkulturasi atau proses pembudayaan. E. Pengembangan manusia sebagai makhluk religius. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk religius adalah memiliki kebutuhan untuk berhubungan. 2. Tujuan pengembangan adalah terwujudnya manusia yang beriman. 3. Upaya pengembangan adalah pendidikan agama. Kesimpulan dari upaya-upaya pengembangan peserta didik adalah upaya pengembangan peserta didik melibatkan pendekatan holistik yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan yang efektif tidak adanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan penguatan nilai-nilai positif. Peningkatan metode pengajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta dukungan lingkungan belajar yang konstruktif menjadi kunci dalam merancang upaya-upaya tersebut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Laura Lovita Buruginting. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-6, dasar-dasar pendidikan. A. Dasar filosofis. 1. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen love dan sophia wisdom. Filsafat dapat berarti pengetahuan dan pandangan hidup. Hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat membahas segala sesuatu termasuk fenomena pendidikan. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan analisis filosofis terhadap fenomena pendidikan. B. Dasar psikologis. 1. Pentingnya dasar psikologis. Fakta-fakta psikologis peserta didik harus memiliki kemampuan kognitif, efektif, dan konatif. Tumbuh dan berkembang, memiliki berbagai potensi, membutuhkan stimuli, memiliki kecerdasan, aktif dan kreatif, dan memiliki kepribadian yang unik. Kesimpulan dari pelajaran kependidikan adalah pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar pendidikan, termasuk filosofi, tujuan, dan teori-teori yang menjadi dasar pembangunan sistem pendidikan. Hal ini memberikan landasan yang kokoh untuk merancang dan melaksanakan kebijakan kependidikan yang efektif dan berkelanjutan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 5. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.